Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mulai perayaan Ekaristi pada malam ini dengan memuliakan Tuhan. Puji syukur 488. Kepala yang berdarah tertungguk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut Ku kagumi, terima hormat-Ku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita dalam perayaan Ekaristi ini diajak untuk menyadari dan memahami bahwa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, menjadi murid yang setia akan memerdekakan kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes, di mana Yesus menyatakan dirinya seutuhnya dalam kebenaran akan nilai kehadiran Allah. Kita mencoba memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita ketika Ia mengajak kita, percayalah dan engkau akan menjadi, jika engkau menjadi murid yang setia, engkau akan mengenal Kristus dan pengenalan itu akan memerdekakan dirimu. Kita juga dalam Ekaristi ini kita diajak untuk membawa intensi kita secara pribadi dan juga intensi saudara kita yang hari ini memohon doa untuk arwah Bapak Yosef Tutu Ngadi yang telah dipanggil Tuhan 22 tahun lalu, dan untuk saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, saudara Stefanus Ali Mustafa. Kita mengantar doa-doa kita secara pribadi dan doa ini dalam Ekaristi ini. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita kembali diajak untuk menyadari bahwa kita selalu membutuhkan kerahiman Tuhan supaya kita layak menerima Kristus dalam komuni kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mengasihani kita,
mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego Kau lindungi dari api karena mereka tetap setia menyembah kepadamu. Lindungilah kami pula dari segala mara bahaya ketika kami menghadapi tantangan dan pergulatan iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya Raja. Kata raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Refren,
Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Refren, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
jikalau kamu tinggal di dalam, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kunci tentu saja ada pada kata tinggal dalam, menjadi tinggal dalam firman, menjadi murid, dan karena itu kamu akan merdeka. Kata merdeka ini kata yang penuh dengan slogan yang seringkali kita ucapkan, merdeka atau untuk bangsa kita. Tetapi konsep kata merdeka ini ada dalam Injil hari ini. Kita akan melihat ada yang dimaksudkan oleh Yesus bukan konsep tentang kebenaran dari pemahaman dari suatu kesimpulan fakta dan kesimpulan hukum, tetapi yang Yesus mau katakan adalah kebenaran hakiki yang hanya ada dalam diri Yesus. Kebenaran mutlak ada pada Allah. Konsep tentang kebenaran yang kita susun dalam bentuk kalimat untuk mengatakan berdasarkan fakta, hukum dan segalanya adalah konsep manusia. Tetapi kebenaran yang memerdekakan itu ada pada Allah sendiri. Ada, dan itu ada dalam diri Yesus. Kebenaran sejati itu diri Yesus sendiri. Yesus yang datang sebagai Allah. Besok kita akan merayakan kabar sukacita. Firman yang datang, yang diwartakan dan menjadi manusia. Inilah kebenaran sejati. Nah, bagaimana kebenaran ini memerdekakan? Yesus katakan tadi cuma tinggal dalam firman itu. Artinya percaya dengan firman itu. Percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang datang dari Allah, yang mewartakan Allah sendiri, yang menghadirkan Allah sendiri. Itu kebenaran mutlak, kebenaran sejati yang menjadi kebanggaan kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik yang percaya. Nah, bagaimana contoh yang bisa kita katakan kebenaran yang memerdekakan itu? Itu kita lihat dalam bacaan pertama tadi. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego di hadapan mahkamah Raja Nebukadnezar, Raja memerintahkan untuk ketiganya sujud menyembah patung ciptaan Nebukadnezar yang melambangkan dirinya, kekuasaannya, yang dianggap yang menyembah dia tentu menyembah dewa, tetapi di balik itu adalah dirinya karena ia yang menciptakan. Contoh jawaban kebenaran yang memerdekakan itu dari jawaban mereka ketika mereka ditanya, jika tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam api dan nantinya akan kelihatan apakah Allahmu akan datang atau dewamu akan datang menyelamatkan engkau. Jawaban dari mereka, jika Allah kami datang menyelamatkan kami, kami akan bersyukur. Tetapi jika tidak, jawaban mereka, jika tidak dewa atau Allah kami itu tidak datang menyelamatkan kami, kami tidak akan tetap tunduk kepada patung buatan Nebukadnezar ini. Disinilah nilai kebenaran itu. Mereka bebas, kebenaran yang memerdekakan. Mereka begitu percaya akan Allah, begitu percaya akan Yahweh, yang menyilaukan mereka, yang membuat mereka bebas. Apakah nanti diselamatkan atau tidak? Yang nyata bahwa kami percaya akan Allah. Nilai kemerdekaan itu ada dalam ketika nanti jika Allah tidak menyelamatkan, tentu saja kami akan tidak percaya lagi.
Disinilah nilai kebenaran sejati, nilai yang memerdekakan. Kita tidak percaya kepada Allah karena kuasa Allah yang begitu yang maha dahsyat itu akan selalu datang menyelamatkan kita dalam bahaya. Bukan demikian. Dalam bahaya, dalam apapun, jika kita percaya kepada Allah, maka kepercayaan inilah yang menuntun kita apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Disinilah arti kemerdekaan itu. Percaya pada nilai kebenaran hakiki yang memerdekakan kita. Artinya nilai kepercayaan kita itu tidak berdasarkan pada kepentingan kita. Kalau kita percaya kepada Kristus karena suatu kepentingan, maka kita tidak lepas bebas. Kita bukan orang yang merdeka. Kita diperbudak oleh kepentingan kita. Tetapi kalau kita percaya karena kita memang mengalami suatu pemahaman, penyadaran atau mengalami suatu pengalaman iman yang nyata akan kebenaran Kristus, maka inilah yang akan membebaskan kita dari segala kepentingan-kepentingan diri kita. Nilai kepercayaan kita itu hanya ada pada satu kata Yesus tadi, tinggal dalam firman-Ku. Memahami bahwa sabda Allah itu membuat hidup kita seperti kacamata kuda yang hanya terarah kepada sabda Allah. Dan kita bahagia, bangga dan bahagia mendengarkan sabdanya yang membuat hati kita berbahagia seperti dalam Mazmur tadi, memuji-muji kehadiran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua hari ini diajak untuk membangun nilai kemerdekaan itu dengan menjadikan sabda Allah sungguh-sungguh sesuatu yang menyilaukan mata kita, yang membuat kita tertarik, yang membuat kita tidak bisa melihat yang lain, tetapi menyadari bahwa dengan perjumpaan, dengan mendengar sabda Allah, dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita hidup, kita merasakan kehidupan sejati itu. Semoga kita semakin mampu menemukan kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa iman kita yang menjadikan kehidupan iman kita semakin dewasa. Amin. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupku dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, melalui persembahan roti dan anggur ini, kami kenangkan kurban salib-Mu. Berkenanlah menghadirkan kembali tubuh dan darah-Mu agar menjadi santapan rohani bagi kami, dan berkenanlah pula menerima doa-doa kami, khususnya mereka yang kami persembahkan doa hari ini, saudara kami yang telah Engkau panggil, Bapak Yosef Tutu Tungadi, dan saudara kami yang merayakan ulang tahun Stefanus Ali Mustafa. Semoga persembahan ini menjadi sumber kehidupan abadi bagi kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Engkau tolong melepaskan diri kami dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memuliakan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami John Liku Ada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya untuk Bapak Yosef Tutu Tengadi yang kami doakan. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin.
Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Marilah berdoa. Yesus Kristus, Putra Bapa, Engkau berkenan menyatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kami senantiasa hidup dalam firman-Mu dan tidak menjadi hamba dosa, sampai kami Kau perkenankan melambungkan pujian abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang baka, telah berkuasa